Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Walillahil ta'ala wa liswa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li husuli jamil maqasidina al-hasanah. Allahumma anzil alaina sakinata was salamata wal afiyah. Walidafil bala ya Allah, dafil bala ya Allah, dafil bala ya Allah. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita akan membahas bab tentang sama, kemudian perabot yang terbuat dari emas, dan juga satu lagi tentang bab siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala faslun utawi suwijine fasal wa juludul maitati lan utawi kulite pira-pira batang. Kulitnya bangkai, artinya bahaim ini ya, yang bangkai-bangkai yang terkategori dari bahaim atau hewan ternak seperti sapi, kemudian kambing, kerbau, kemudian domba, kemudian onta, kayak gitu. Kemudian ini ya, ini berlakunya. Ikutat huru bisa suci opo juludul maitati widibagi kelawan den sama. Jadi kulit hewan yang dia sudah terkategori bangkai, misalkan mati karena tidak disembelih, tidak disebutkan nama Allah, matinya mendadak. Misalkan kita punya sapi, kemudian sapi kita masuk angin, atau punya kambing masuk angin, kemudian tiba-tiba mati, ya. Maka kulitnya itu bisa suci dengan cara disama. Artinya kalau kita tidak mensamak daripada kulitnya, kita ambil kulitnya, kemudian kita keringkan, kemudian kita buang daging-dagingnya yang menempel pada kulit itu, kemudian kita jemur, kita keringkan. Nah itu bisa suci dia, dipergunakan untuk beduk lah, atau untuk alat-alat apalah bisa, atau digunakan kalau di zaman Rasulullah SAW itu dipakai untuk perabotan rumah tangga. Contoh misalkan untuk penampungan air ya, karena waktu itu belum ada seperti kita ember, itu belum ada zaman Rasul itu. Jadi di kala itu kulit hewan itu dimanfaatkan betul oleh orang-orang di zaman Rasulullah SAW itu untuk keperluan perabotan rumah tangga. Contoh misalkan dipergunakan untuk tampungan air. Jadi ketika kemana-mana ya bawa tampungan air itu ya dari kulit itu ya, kulit disol, disatukan, kemudian dijadikan satu tampungan air. Itulah yang dipakai mereka untuk minum kayak gitu. Jadi kalau kita memiliki hewan ternak berupa sapi, kambing, ataukah kerbau, ataukah ini onta, itu kan kalau mati mendadak tanpa disebutkan asma Allah di dalamnya ya, maka hukumnya kan sesungguhnya adalah haram, dia bangkai. Bagaimanapun kita nggak bisa mengatakan oh ini sayang, nggak bisa ya. Tapi untuk kulitnya itu bisa disucikan ya, disucikan dengan cara disama ya. Disama itu bagaimana ya, prakteknya begini. Misalkan sapi kita mati blek, tanpa ada sebab, kita nggak tahu, tiba-tiba terbaring mati dia. Nah, kemudian kita kuliti dia, kita ambil kulitnya ya, dan kita pisahkan dari dagingnya. Setelah itu kita jemurkan, kita angin-anginkan, kita jemurkan berhari-hari sampai kering ya, sampai kering. Kemudian setelah itu kita pergunakan untuk perabotan rumah tangga, untuk pakaian kalau di zaman itu, zaman Rasul itu, maka boleh hukumnya. Ya tidak najis lagi ya. Tapi syaratnya itu disama. Dan cara penyamaannya itu ya dikeringkan sampai kering betul ya. Jadi sudah nggak ada lagi bau ini
bau-bau daripada eh, eh, hewani ya. Artinya ya kalau memang ada aroma-aroma khusus seperti kalau kulit kambing kan wajar ya, aromanya khas ya kalau kambing kan. Nah, itu sudah kering betul. Jadi untuk caranya biar bisa suci betul, maka dari unsur-unsur dagingnya itu harus kita pisahkan dengan kulit itu ya. Jadi sambil kita jemurkan ya, kalau kemudian kita hilangkan sisa-sisa yang pokoknya kita ambil hanya kulitnya saja. Samalah dengan ya terban hadroh itu kan, kemudian terban apa, kemudian gendang, kemudian beduk itu kan semuanya terbuat dari kulit kulit sapi yang sudah dikeringkan. Nah seperti itu ya. Nah cara pengeringannya juga tapi harus tetap dijaga dari unsur najis. Jangan sampai kemudian kita menggunakan atau ingin mensamah atau mensucikan kulit hewan ternak yang mati atau bangkai hewan ternak yang mati, kemudian kita biarkan saja dikasih di kota apa di ada kotoran ayam, ada kotoran sapi, ada apa, dibiarkan saja. Jangan, itu harus dijemurkan pada tempat yang terhindar dari unsur-unsur najis agar bisa dipakai gitu loh. Jadi kulit kambing, kulit sapi, kulit kerbau yang dia itu dalam keadaan bangkai atau bangkai dalam keadaan tidak disembelih matinya, maka bisa disucikan kulitnya saja dengan cara disama gitu ya. Dijelaskan oleh musannaf di sini li anna kullan minhuma najasun halal hayati. Karena seperti yang kita ketahui bahwa hukumnya ketika dia apa namanya? Ketika dia itu mati dengan tidak disembelih itu kan dia najis ya. Dia sudah jatuhnya sebagai najis. Karena dia terkategori sebagai bangkai. Maka kita nggak boleh walaupun kita punya ayam apa namanya tabrak motor, kemudian ayam besar, ayam bangkok misalkan, kita sayang kemudian kita konsumsi, wah itu haram ya. Kalau kita jual pak, kita nggak konsumsi, ya tetap kita makan dari sesuatu yang haram, dari penghasilan yang haram, maka nggak boleh. Ya sudah, kalau memang mati ya mati gitu loh. Jadi jangan kemudian kita ambil, kita cabuti bulunya ayam itu, kemudian apalagi kita jualkan ya. Nah ini dosa kita, dosa besar kita. Bagi pembeli yang makan, kalau seandainya dia nggak tahu ya nggak apa-apa, namanya orang nggak tahu ya. Hukum orang nggak tahu itu, orang nggak tahu itu orang paling netral ya, orang paling enak ya. Makanya kalau kita itu belajar, kemudian setelah itu menjadi tahu ya, ini maka kita akan terbeban dengan hukum. Lebih baik kita nggak usah pernah belajar, tapi kemudian ketika kita melakukan suatu kesalahan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban untuk belajar itu juga menjadi bagian terpenting bagi kita. Nah, kayak itu. Jadi repot memang, jadi orang berilmu itu repot ya. Ketika kita melanggar dua kali lipat dosa kita. Tapi kalau seandainya kita nggak tahu melakukannya bijahalatin dengan kebodohan kita, maka oleh Allah akan diampuni kayak gitu. Ila jildal maitata ila jaidadal kalbi wal khinziri, kecuali kulitnya anjing, wal khinziri dan babi. Ya bagaimanapun kulit anjing dan kulit babi ini nggak bisa disamak, ya nggak bisa disucikan, ya karena di sini dikatakan yaitu li'anakul minhuma najasun halal haya. Dia dalam kondisi hidup saja sudah najis dia hukumnya, ya itu kalau babi dan anjing. Ini ada heboh ini di daerah Jawa, daerah Jakarta itu ya, ada orang yang bisa nangkap babi ngepet katanya, tapi ternyata yang itu adalah skenario saja ternyata ya. Ternyata pada akhirnya terungkap bahwa babi yang ada itu ternyata dibeli sendiri, kemudian diramaikan sendiri bahwa itu adalah babi ngepet, dan sekarang orangnya malah terjerat kasus hukum. Makanya kita itu hati-hatilah, nggak usah yang aneh-aneh pengen dapat sensasi tapi ternyata kita ambil dengan cara yang salah gitu loh. Dan kemudian ada lagi tetangganya yang kemarin viral itu ya,
mengatakan, tetangga saya itu nggak pernah kerja tapi duitnya banyak, ya. Banyak orang sekarang seperti itu. Orang itu kalau kerja itu kita nggak tahu, ya. Dengan media HP, dengan media Android saja orang itu bisa kerja. Itu yang jualan online, ya kelihatannya memang di rumah aja, tapi duitnya ngalir ke rekeningnya, kayak gitu loh. Jadi sekali lagi kita jangan sekali-kali kita ini suudzon kepada orang lain. Mentang-mentang kita kelihatan nggak pernah kerja, tidur di rumah kayaknya, tapi kemudian kita kaya raya, dicurigai kita bahwa kita melihara tuyul lah, melihara babi ngepet lah, dan lain sebagainya. Itu dosa besar itu kalau kita sampai memfitnah orang yang tidak melakukan sesuatu yang kita sampaikan itu. Nah, jadi sekali lagi kayak gitu. Itu adalah iktibar, ya. Kita harus ngambil iktibar dari kejadian-kejadian yang ada di media sosial itu, tapi jangan kita praktekkan, ya. Yang buruk-buruk jangan kita praktekkan. Makanya bahasan kita kemarin tuh loh, masalah zina itu kan jelas. Rasul itu ada orang yang datang menemui Rasul. Dia sudah nyata-nyata pelaku zina, baru melakukan perbuatan zina, istilahnya itu masih anget lah itu. Kemudian dia datang menemui Rasul, ya. Ya Rasulullah, saya itu berzina. Diam saja Rasul. Nah, sampai 4 kali loh Rasul mengatakan, orang itu menyampaikan kepada Rasul, dan kemudian dia bersaksi, baru kemudian Rasul itu mau menoleh dan memanggil dia. Ya Rasul, ketiwasan Rasul, saya baru melakukan zina. Diam saja Rasul. Bilang lagi, ya Rasulullah, saya itu baru berbuat zina. Ya Rasulullah, saya itu baru berbuat zina. Ya Rasulullah, ashhadu bi anna, sesungguhnya saya itu baru melakukan perbuatan zina. Kemudian dipanggillah orang itu, ya. 4 kali baru Rasul itu mengklarifikasi, ya. Coba sini kamu, ya. Kemudian Rasul mengatakan, abika junun, katanya gitu. Apa kamu gila, katanya. Kamu ini loh melakukan zina tapi kok ngaku, apa kamu tuh gila? Lah ya Rasulullah, tidak ya Rasul, saya itu sehat walafiat, gitu. Nah, jadi cara Rasul itu seperti itu dalam mengklarifikasi suatu masalah. Kita pun juga sama. Kalau memang kita itu mau mencontoh diri Rasulullah SAW, setiap ada informasi apapun itu di media sosial kah, atau masalah-masalah tetangga kita kah, jangan kemudian kita langsung ambil kesimpulan. Kita juga langsung tersulut emosinya. Jangan, ya. Karena itu bisa merusak diri kita sendiri. Contoh yang sekarang viral ini kan, ngaku bisa nangkep babi ngepet. Ternyata babi itu rekayasa dia beli harga 900.000, kemudian setelah itu dia sampaikan ke masyarakat, tadi malam kami baru nangkap babi ngepet begini dan lain sebagainya. Ada lagi tetangganya yang berusaha menguatkan ibu-ibu itu, wah iya tetangga saya itu begini begitu dan lain sebagainya, tidak pernah kerja tapi duitnya banyak. Nah, ternyata setelah terbukti seperti ini bagaimana? Permintaan maaf enggak cukup. Kalau di dunia di negara hukum seperti kita, semua harus diproses, ya, sebagai pelajaran bagi kita semua seperti itu. Jadi sekali lagi kita itu jangan kemudian menjustis orang lain, itu tidak baik, karena seolah-olah di mata kita itu mereka tidak pernah melakukan suatu kebaikan. Contoh misalkan, orang itu kok kayaknya nggak pernah puasa ya, kok dia kuat terus ya, keluar sana keluar sini, keluar sana keluar sini, ya. Nah, seperti itu kita nggak usah kemudian berpikiran orang dia itu nggak pernah puasa kok, ya wajar lah siang-siang panas-panas keluar ke sana kemari, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu jangan sampai. Kita harus selalu husnudzon terhadap manusia, ya. Karena kita tidak tahu akhir hidup kita nanti seperti apa. Begitu juga kita yang mungkin pernah kita nggak puasa, nggak usah kita ceritakan ke orang lain kayak gitu loh, ya. Sudahlah, itu jadi rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketika kita ceritakan dengan orang lain, itu menjadi aib kita, kemudian orang menandai kita, kan kayak gitu. Jadi lebih baik kita simpan saja, jadikan itu sebagai rahasia kita bersama, gitu, ya. Jadi kita kembali lagi, illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulitnya anjing dan babi, itu memang kulitnya memang dasarnya sudah najis. Makanya kalau disamak mau diapain juga, mau digoreng mau diapa juga tetap najis, nggak bisa menjadi suci.
Wa malan apa wae segala sesuatu tawalada kang den lahirake min huma saking kalbun wal khinzir. Artinya misalkan ada kambing, kemudian dia ada anjing, maksud saya menghamili kambing, kemudian lahirlah apa anak dari kambing itu, yang kepalanya itu anjing tapi badannya kambing, maka yang seperti ini hukumnya najis ya. Atau misalkan ada kambing yang menghamili anjing, kemudian keluarlah di situ si anjing ini mengeluarkan anak bentuknya kambing utuh, nah itu tetap najis ya. Walaupun yang lahir dari rahimnya anjing itu atau babi itu adalah kambing, hewan yang halal, tapi tetap hukumnya najis ya, tidak bisa itu. Au min akadihima atau saking salah suwijine kalbun wal khinzir. Atau anjing dan babi ini melakukan perkawinan silang, kemudian menghasilkan anak yang semisal daripada keduanya. Nah ini juga tetap najis, tetap haram hukumnya. Wa'admul maitati lan balunge padang, tulangnya bangkai, wasak ruhalan bulunya, tahu bulu ya, bulu itu ya rambutnya itulah kalau kita sebutkan rambut, tapi kalau untuk hewan kan bulu kayak gitu. Iku najisun najis illal adami kejaba kulite manungsa. Jadi seluruh tulang ya, tulang kemudian bulunya, bangkai itu tetap najis ya, kecuali kulitnya manusia gitu. Jadi kalau seandainya kita itu ingin memanfaatkan kulitnya itu bisa ya, hewan yang mati karena tanpa disembelih tapi dari hewan ternak yang hukum awalnya adalah halal, seperti kambing, sapi, kerbau, onta ya, itu keledai itu bisa kita ambil manfaatkan kulitnya. Itu tentang sama. Selanjutnya, karena di zaman Rasul sekali lagi saya sampaikan belum ada sejenis ini ember ya, itu enggak ada. Jadi untuk mereka atau tupperware itu enggak ada. Maka yang dipakai itu adalah kulit, dijadikan baju juga untuk menahan dinginnya malam ya. Faslun, terlanjutkan faslun tadi sijine fasal walaya juzulan ora wenang, enggak boleh bagi kita apa istimalu awaniyad zahabi, nganggo perabotan saking emas wal fiddati lan perak. Kita itu diharamkan atau tidak diperbolehkan menggunakan perabotan yang terbuat dari emas dan perak. Nah ini harus kita ketahui. Sekaya apapun kita nggak usah lah ya, nggak usah. Kita lebih baik pakai keramik saja yang jauh itu mungkin lebih sehat. Karena apa? Ini nggak sehat kalau kita pakai ya. Emas dan perak itu kalau kita misalkan kita punya cangkir emas ya, kalau kita mau ngopi suami kita minta yang dari cangkir emas, saking kayanya tadi misalkan, sehingga pagi-pagi itu minta dibuatkan kopi harus terbuat dari cangkir emas ya. Kita harus berhenti kalau memang ada yang masih seperti itu. Karena apa? Tidak boleh ya, la ya juzu, tidak boleh. Karena apa? Ngandung unsur penyakit emas itu sebenarnya ya. Kalau nggak baik untuk kesehatan. Lebih baik kita menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari keramik seperti gelas ya, atau dari kaca ya, karena kaca itu sifatnya dia tidak berubah ya, tidak luntur zat yang ada pada kacanya itu ya. Kemudian di sini ada keterangan dari Imam Al-Bukhari hadis ke 5110 dan keterangan dari Imam Muslim hadis ke 3067 ya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la talbasul kharira. Tidak boleh pakai kemarin itu sutra ya.
wala dibaja wala tasrabu fi awaniyad dhahabi wal fiddah, jangan sekali-kali kamu minum pada perabotan yang terbuat dari emas dan perak, tidak boleh, memang dilarang oleh Rasul. Wala taqulu fi sihafiha, nggak boleh makan kita juga dalam tempayan atau piring yang terbuat dari emas dan perak, ya. Fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Nah ini kenapa kalau kata Rasul itu alasannya karena emas dan perak itu dipakai orang kafir, ya, orang kafir di dunia, dan nanti kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan teko emas, cangkir emas, piring emas, nampan emas, itu ketika kita berada di surga. Itu hanya perabotan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disiapkan oleh Allah taala untuk kita nanti saat berada di surga. Jadi di surga itu nanti perabotan kita, ya, perabotan makan piring itu terbuat dari emas, sendok terbuat dari emas, ya, gelas terbuat dari emas. Setelah kita makan nggak kita cuci, langsung kita buang aja, nanti ada lagi, ya, kayak gitu kira-kira. Saking kayanya kita nanti ketika berada di surga. Wa juzulan wenang apa istimalu ghairihima, gunakake sak liyane emas lan perak, minal awani saking pira-pira wadah. Boleh kita pakai tupperware, boleh kita pakai baskom, boleh kita pakai ember, boleh makan minum pakai ember, boleh, ya, kalau memang kebiasaan kita minum pakai ember, ya, boleh-boleh saja. Karena kalau mungkin misalkan konsumsi air kita banyak, jadi kita minumnya kalau pakai gelas itu nggak puas, langsung siapkan air minum di ember, nah, langsung diminumnya oleh suaminya, nggak apa-apa, ya, kalau memang mau dia. Kemudian dijelaskan di sini kenapa kok boleh, li'annal asla al-ibahah malam yuraddu dalilut tahrim, karena dasar daripada pembolehan ini tidak atau belum ada dalil atau nas yang mengharamkannya. Misalkan pakai teko, ya, pakai teko yang terbuat dari kaca atau terbuat dari tembikar yang tanah liat yang dibakar, itu kan boleh saja, ya. Kendi lah kalau zaman dulu kan kayak gitu. Kalau zaman dulu orang ingin membuat air sebelum ada kulkas itu, pengen airnya tuh dingin, dimasukkan dalam kendi namanya. Kendi itu dari tanah liat, kemudian dibakar, kemudian dijadikan tempat minum. Oh, itu memang dulu dingin sekali. Dari sawah atau dari tempat kita nyari rumput, kemudian pulang, mana kendi, langsung minum. Walah, dinginnya di badan tuh langsung enak ya. Kalau sekarang sudah canggih orang, ya, ada namanya kulkas, ya, ada freezer namanya. Jadi itu, kita tidak boleh menggunakan perabotan yang terbuat dari emas, ya, dan perak, dan diperbolehkan menggunakan selain daripada keduanya dari segala bentuk wadah, ya, boleh, ya, misalkan terbuat dari kaca seperti gelas, atau dari keramik, ya, keramik, atau kemudian dari kayu, atau kemudian dari apalah yang lainnya, ya, mau tupperware mau apa boleh, ya, kecuali hanya emas dan perak, karena itu hanya dipergunakan nanti saat kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang siwak sekarang. Faslun sujiniku fasal wa siwak lan utai siwak itu mustahabun dan sunahake. Jadi hukum siwak itu kalau sekarang gosok gigi itu mustahabun, sangat disunahkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sunnah itu apa? Tama udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Segala sesuatu yang disandarkan kepada perbuatan Nabi, ucapan Nabi, dan juga sikap hukum Nabi, sikapnya Nabi terhadap sesuatu itu gimana. Nah, gitu. Itu namanya sunnah. Fi kulli halin ing dalam saben-saben waktu, ya. Artinya ketika kita itu ingin gosok gigi terus boleh, ya, sunnah itu. Misalkan kita mau pergi sekolah karena kita, atau pergi ke tempat kerja, kita gosok gigi. Nanti saat di tempat kerja kok
atau baru makan baru makan camilan kemudian gosok gigi lagi ya, kemudian mau tidur gosok gigi lagi, sehingga satu hari satu malam untuk kita gosok gigi 20 kali pun boleh ya, tetap disunahkan. Karena apa ya, menjaga kebersihan kayak gitu. Jadi wasiwaku mustahabun fi kulli halin, gosok gigi itu sangat disunahkan pada setiap waktu ya. Ini dalam riwayat An-Nasa'i hadis ke 10 ya. An Aisyah radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaki mutahharatun lil fami. Gosok gigi atau siwak itu mensucikan mulut. Mardatun lirabbi, dan membuat Allah itu menjadi ridho. Nah, kayak gitu loh. Jadi siwak itu sangat dianjurkan, atau gosok gigi itu sangat dianjurkan ya, karena itu perbuatan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap waktu boleh ya, setelah makan gosok gigi, setelah makan camilan gosok gigi ya. Illa ba'da zawali lisaimi, illa ba'da zawali kejaba sak ba'dane utawa sakwuse gingsire srengenge. Setelah matahari itu bergeser sedikit dari waktu istiwa, dari jam 12 ya, misalkan jam 12, kemudian geser sedikit ke arah barat, artinya sudah masuk waktu duhur. Nah itu sudah tidak sunnah lagi hukumnya ya. Liso ini kangge wong kang poso. Ketika kita puasa sudah di atas jam 12 atau pas di waktu duhur, itu tidak disunahkan lagi ya. Tapi kalau seandainya kita mau bersiwak ya boleh saja, hukumnya makruh saja ya, karena dikhawatirkan nanti pasta gigi kita itu akan ketelan kita kan, manis kita pakai gosok gigi kemudian manis ya, telan, enggak, ini nih yang jadi masalah ya gitu. Jadi bagi saat kita puasa seperti puasa Ramadan saat ini, kemudian kita sikat gigi setelah atau pada waktu zuhur, itu tidak dianjurkan. Wa huwa fi salasati mawadi'a asaddu istighbaban. Wa huwa utai siwak iku fi salasati mawadi'a ing dalam telu pira-pira panggonan pada 3 tempat asaddu istighbaban, sangat disunahkan. Jadi siwak itu sangat disunahkan pada 3 tempat. Nah, ini. Yang pertama inda taghyiril fami, nalikane owae mulut, min azmin aw ghairi min azmin, saking aroma kang bau, wa ghairihi lan liyane azmin. Artinya ketika yang pertama sangat disunahkan kita untuk melakukan siwak itu ketika aroma mulut kita itu sudah berubah. Sudah berubah. Ini kalau di luar puasa loh ya, dari jam dari subuh, dari fajar itu sampai kemudian kita jam 11 itu masih bisa kita sikat gigi ya, masih sunahkan ya. Aromanya sudah nggak enak. Baru makan jengkol, baru makan kabau, baru makan bawang ya, kita biasakan untuk bersiwak kayak gitu. Wa indal qiyami minan naumi, lan ing dalem nalikane tangi saking turu, bangun tidur itu disunahkan, sangat disunahkan sekali untuk gosok gigi ya, gosok gigi tadi. Karena apa? Biasanya kalau setelah tidur itu kan cairan yang ada dalam lambung kita ini kan naik ke mulut kita, jadi nyumpel di situ, kemudian itulah yang biasanya muncul iler ya kayak gitu. Jadi ketika kita bangun tidur itu disunahkan untuk gosok gigi. Wa indal qiyami ila sholati, lan nalikane ngelaksanake sholat, sebelum kita melaksanakan sholat itu disunahkan untuk melakukan siwak. Kalau siwak di zaman Rasul itu enggak pakai gosok gigi dan pasta gigi seperti yang kita laksanakan saat ini. Rasul dulu menggunakan akar kayu arak namanya, akar kayu arak. Sekarang masih banyak dijual, kalau kita haji ataupun umrah itu masih banyak orang jual ya, akar kayu arak. Cuman dalam penggunaannya, kalaupun kita sunnah pakai akar kayu arak itu ya jangan kemudian kita gini, misalkan mau sholat atau setelah makan atau sebelum makan atau bangun tidur kita pakai kan, cuman dia
akar begini, kemudian di ujungnya ini kita buat kayak serabut gitu, kayak gosok gigi, kemudian kita gosok-gosokkan di gigi kita. Nah, seperti itu. Jadi bukan cuman ditonjol-tonjol dimasuk-masukin saja bukan, tapi digosok-gosok gini, gosok-gosok agar sisa-sisa makanan itu hilang. Nah, setelah itu ya kita jangan kemudian langsung dikantongi. Kalau kita kantongi ya statusnya najis lah itu namanya. Ya nggak boleh lah. Kemudian nanti mau sholat pakai lagi. Oh, apa itu? Yang seperti itu nggak dicontohkan oleh Nabi. Artinya kayu apa gosok gigi itu yang benar tuh ya setelah itu dicuci bersih ya, kemudian dipergunakan lagi baru boleh kayak gitu. Jadi apa kita tega coba, apa kita itu eh, mau kita gosok gigi pakai sikat gigi, kemudian sikat giginya kita taruh aja tanpa kita cuci, kemudian nanti setelah makan kita gosok gigi lagi dengan itu, kemudian kita taruh lagi tanpa kita cuci, kemudian terus seperti itu. Secara logika saja kita nggak akan bisa nerima. Anak kita suruh pakai, wah enggak lah, si bekas bapak itu sudah seminggu nggak pernah dicuci, kan jorok itu namanya. Nah, itulah gambarannya. Makanya yang dimaksud kesuci apa kesunahan di sini, asadu istihbaban di sini adalah sangat dianjurkan atau sangat disunahkan itu kalau kita itu tetap menjaga kondisi kesucian dan kebersihan daripada siwak kita. Makanya itulah kalau sok mau sholat itu pakai siwak, tiba-tiba dikantongi. Loh, ini gimana orang ini ya? Kan itu berarti tidak suci lagi, kan sudah mengandung unsur najis tadi. Kayak gitu loh. Karena kotoran yang keluar dari kita itu juga bagaimanapun lama-lama ngendap jadi najis, jadi penyakit gitu loh. Tuh, jadi sekali lagi siwak itu sangat disunahkan. Yang pertama tadi ketika berubahnya aroma mulut kita ya, karena lamanya diem saja, kita diem aja karena marahan, mungkin marah dengan suami atau marah dengan keluarga, diem saja 3 hari. Begitu dibuka mulutnya, langsung keluar sapi ada di depan dia, diajak ngomong langsung pingsan kayak gitu. Karena min azmin itu dari lamanya diam. Makanya jangan lama-lama diam ya, jangan kita marah terus. Wa indal qiyami minan naumis, setelah bangun tidur ya, bangun tidur itu kita gosok gigi. Yang ketiga, indal qiyami ila sholati, ketika hendak melaksanakan sholat. Nah itu. Jadi ada 3 tempat itu yang asaddu istihbaban, sangat sekali dianjurkan atau disunahkan. Itulah mungkin 3 bahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan. Dan Allahumma fiqh lakum tariq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.